Halo viewers, kembali lagi di program Oh Ternyata, program informatif tempat belajar dan mencari tahu mengenai hal-hal yang berada di seputaran kita. Dan sekarang kita akan membahas mengenai perjalanan cepat dan lambat. Oke viewers, di sini nih siapa nih yang suka traveling atau bepergian? Biasanya naik kendaraan apa? Mobil, pesawat, motor, kapal, atau lainnya? Dan berbicara mengenai bepergian, biasanya pertanyaan yang sering timbul adalah kenapa ya perjalanan untuk pergi terasa lebih lama dibandingkan perjalanan ketika pulang? Padahal jarak tempuh sama saja. Kenapa ya? Dan ternyata nih viewers, mengenai hal ini bukan hanya kita saja yang sering bertanya-tanya. Ternyata para peneliti juga sering bertanya-tanya. Dan mereka menamakannya return trip effect. Nah, pada saat perjalanan pergi, otak kita cenderung lebih fokus terhadap pemandangan, rute jalan, bangunan, dan objek lainnya. Sehingga ketika otak kita fokus, persepsi terhadap waktu menjadi terasa lebih lama. Dan mengenai waktu, contohnya juga nih, seperti para pelajar yang mencoba fokus untuk belajar matematika, tapi malah merasakan kenapa ya waktunya seperti tidak berjalan dan malah berhenti. Ayo, siapa nih yang sering ngantuk waktu belajar matematika? Nah, sedangkan ketika perjalanan pulang, ketika kita melewati jalan sama, otak kita tidak lagi bekerja lebih keras untuk fokus terhadap hal tersebut. Karena ketika otak kita tidak terlalu keras bekerjanya, membuat persepsi kita terhadap waktu menjadi terasa lebih cepat. Oleh karena itu, penelitian di Selandia Baru menemukan bahwa fenomena ini sering terjadi ketika kita bepergian ke tempat yang belum pernah kita jumpai, karena otak kita cenderung lebih fokus untuk mengamati. Dan sedangkan fenomena ini sangat jarang terjadi ketika kita bepergian ke tempat yang sudah pernah atau sering kita jumpai. Dan ternyata ada pendapat lain nih viewers, fenomena ini sering terjadi karena kita memiliki ekspektasi waktu untuk tiba. Sedangkan nyatanya saat perjalanan pergi, kita kerap kali menemui banyak hal yang membuat kita menjadi khawatir, sehingga membuat kita selalu mengecek target waktu. Karena hal ini membuat efek psikologis terhadap waktu dan perjalanan menjadi terasa sangat panjang. Dan saat jalan pulang, perjalanan terasa lebih pendek karena kita tidak terbebani lagi dengan ekspektasi mengenai target waktu. Oh, ternyata ini nih alasan kenapa perjalanan pulang terasa lebih cepat dibandingkan perjalanan pergi. Jadi bagaimana nih viewers? Udah tahu kan? Jadi jangan lupa share video ini agar teman-teman yang lain juga tahu dan tidak bertanya-tanya lagi. Semoga Oh Ternyata kali ini tidak hanya mengingatkan dalam waktu perjalanan, tapi juga mengingatkan untuk selalu menikmati perjalanan. Dan sampai jumpa di Oh Ternyata selanjutnya.